Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok satu, yaitu ada Jihan, Rika, dan Yeni. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai intervensi nutrisional support oral, nutrition suplemen pada penderita kanker serviks. Yang mana eh, pada hasil diskusi ini kami mengambil 3 artikel yang menjadi acuannya. Next, latar belakangnya. Pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari artikel pertama adalah kanker serviks merupakan masalah kesehatan global yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang. Nah, yang jadi latar belakang juga karena kenapa di negara-negara berkembang? Karena di negara-negara berkembang itu masih minimnya layanan vaksinasi dan screeningnya masih terbatas. Nah, pada artikel pertama itu juga mereka meneliti bagaimana ada tidaknya hubungan tentang suplementasi gizi, yaitu suplementasi asam folat, vitamin, untuk meningkatkan status kesehatan dan potensi perlindungan terhadap kanker serviks. Pada artikel kedua, yaitu mengenai yang menjadi latar belakangnya adalah karena masih banyak sekali kasus kanker dan tingkat kematiannya masih cukup tinggi di seluruh dunia. Contohnya yaitu di negara Myanmar pada tahun 2012, kanker serviks menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dengan sekitar 5.286 wanita didiagnosis menderita kanker ini setiap tahun dan 2.998 diantaranya meninggal dunia. Kalau kita lihat dari angka ini cukup signifikan ya teman-teman ya. Ada sekitar 80% ke atas kasus morbiditas pada kanker serviks. Nah, pada artikel ketiga yang menjadi latar belakangnya adalah kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker ginekologi, yaitu kanker yang terjadi pada organ reproduksi wanita, paling umum dengan 604.000 kasus baru dan 342.000 kematian pada tahun 2020. Nah, pada tahun 2020 ini sudah terjadi penurunan kasus dari tahun 2012, tapi masih sekitar 58%. Terapi kemoradioterapi untuk kanker serviks juga sering menyebabkan efek samping yang serius, yaitu terutama pada darah, yang bisa mengurangi efektivitas pada pengobatan. Oke, selanjutnya. Tujuan dari artikel 1, mereka ingin menyelidiki ada tidaknya hubungan antara kanker serviks dengan penggunaan suplementasi diet serta efeknya terhadap kanker serviks itu sendiri. Artikel 2, tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik yang mengandung bakteri hidup, yaitu bakteri asam laktat, untuk pencegahan akut di antara pasien kanker serviks. Tujuan dari artikel ketiga yaitu untuk menilai apakah suplementasi selenium dapat mengurangi toksisitas darah akibat kemoradioterapi pada pasien kanker serviks stadium lanjut tanpa mengurangi efektivitas pengobatan. Selanjutnya adalah sasaran dari ketiga artikel. Artikel pertama itu mereka merupakan review sistematik yang mana mereka itu mengambil 32 artikel yang teridentifikasi dan setelah dilakukan screening oleh kriteria dari mereka, mereka hanya mengambil 20 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan dapat dimasukkan di dalam penelitian mereka. Pada artikel kedua, yang menjadi sasarannya adalah pasien kanker serviks dengan stadium Vigo IB dan di atasnya yang akan menjalani radioterapi panggul dengan sinar eksternal dengan dosis standar 50 GY atau tanpa kemoterapi bersamaan.
yang mana pasien berusia di atas 18 tahun dengan status kinerja Estem Cooperative Oncology Group atau ECOG 0 hingga 2. Yang menjadi sasaran pada artikel ketiga yaitu 104 pasien kanker serviks stadium 2B berusia 18-70 tahun yang belum pernah menjalani kemoradioterapi dan mereka harus memiliki fungsi organ yang memadai dan kondisi fisik yang baik untuk menerima pengobatan. Baik, sehingga picot question yang kelompok kami buat, yaitu pasien kanker serviks yang menjalani pengobatan, apakah pemberian suplemen nutrisi dibandingkan dengan tidak diberikan suplemen itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan status nutrisi dalam waktu tertentu. Next, di sini selanjutnya ada outcome. Pada artikel pertama, wanita dengan neoplasia intraepitel cervix itu memperoleh manfaat dari diberikannya suplemen folat untuk melawan oksidatif stres dan peradangan. Kemudian suplementasi seng juga itu dapat memberikan efek yaitu pembersihan virus papiloma manusia dan mengurangi kemungkinan infeksi virus. Lalu pada penggunaan probiotik suplemen dapat memperbaiki komplikasi akibat kemoterapi. Lalu komplikasi radioterapi dan kemoterapi juga dapat dikurangi dengan asam lemak omega 3. Pada artikel kedua, di sini dijelaskan itu diare ringan hingga sedang dan berat itu dapat berkurang secara signifikan pada kelompok yang diberikan suplementasi probiotik. Dan juga terdapat perbedaan nyeri pada perut tingkat 2. Lalu pada artikel ketiga, di sini menjelaskan suplementasi selenium secara signifikan menurunkan kejadian mielosupresi derajat 3. Lalu ditemukan juga tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok yang menerima selenium dan tidak menerima selenium. Lalu penemuan yang ketiga yaitu ada tingkat selenium darah pada kelompok eksperimen meningkat secara signifikan setelah pengobatan dibanding dengan kelompok kontrol. Lalu cara pengukurannya pada artikel 1, di sini dia mengidentifikasi 1136 literatur sistematis. Lalu pada akhirnya yang terpilih hanya 19 makalah. Lalu untuk artikel 2, di sini pasien dinilai setiap hari selama radioterapi untuk tingkat kejadian diare dengan pemantauan intensif untuk mendeteksi gejala diare akibat radiasi. Lalu ada juga penilaian tingkat keparahan diare dengan menggunakan common terminologi kriteria for adverse event versi 4. Untuk artikel ketiga, di sini pengukurannya itu ada tes darah rutin, lalu pengukuran kadar selenium darah, lalu ada evaluasi respon pengobatan dengan menggunakan kriteria PKIST 1. Lalu selanjutnya ada metode. Pada artikel 1 di sini menggunakan RCT tinjauan sistematis yang mana difokuskan pada wanita dengan kanker serviks. Lalu pada artikel kedua, desain penelitiannya yang digunakan itu sama, RCT, penelitian acak, tersamar ganda, dan terkontrol placebo yang dilakukan di Universitas Kedokteran Yangon. Artikel ketiga di sini juga sama menggunakan RCT, yaitu uji klinis fase 2 acak, double blind, dan terkontrol dengan placebo melibatkan 104 pasien. Yang mana pasien menjalani kemoradioterapi berbasis platinum dan termasuk iradiasi eksternal dan 5 siklus kemoterapi dengan cisplatin. Selanjutnya untuk finding yaitu artikel 1. Sebagian besar temuannya adalah berasal dari studi epidemiologi dan hanya sedikit uji coba terkontrol secara acak tersedia dalam literatur. Suplemen makanan termasuk folat, vitamin D, seng, probiotik, dan asam lemak omega 3 memiliki efek menguntungkan pada pasien kanker serviks. Untuk artikel kedua, yaitu dalam penelitian ini kejadian diare akibat radiasi terjadi
pada 53,8% pasien dalam kelompok probiotik dibandingkan dengan 82,1% pada kelompok placebo. Untuk yang kedua yaitu pengukuran signifikan terjadi pada tingkat diare ringan hingga sedang tingkat 1 atau 2 pada kelompok probiotik dibandingkan dengan kelompok placebo. Tidak ada pasien dalam kelompok probiotik yang mengalami diare berat, tingkat 3 atau tingkat 4. Sementara 17,9% pasien dalam kelompok placebo mengalami diare berat. Untuk yang ketiga, penggunaan loperamid sebagai alat anti diare berkurang secara signifikan pada kelompok probiotik 50% pasien dibandingkan dengan kelompok placebo 85,7%. Untuk yang nyeri perut derajat 1 terjadi pada 73,1% pasien dalam kelompok probiotik. Sedangkan untuk 92,9% pada pasien kelompok placebo. Nyeri perut derajat 2 terjadi pada 3,8% pasien dalam kelompok probiotik dibandingkan dengan 57,1% dalam kelompok placebo. Untuk yang kelima yaitu probiotik menunjukkan potensi sebagai metode sederhana dan efektif untuk mengurangi kejadian dan keparahan akibat radiasi pada pasien kanker serviks dengan angka yang diperlukan untuk diobati NNT sebesar 3,5. Selanjutnya, untuk artikel yang ketiga, kelompok yang menerima suplementasi selenium menunjukkan penurunan signifikan dalam kejadian mielosupresi dalam derajat 3 dibandingkan dengan kelompok placebo. Yang kedua yaitu suplementasi selenium tidak mempengaruhi kejadian trombositopenia pada semua pasien. Namun pada subkelompok pasien dengan kanker serviks yang lebih terdiferensiasi terjadi penurunan toksisitas trombosit pada kelompok eksperimental. Untuk yang ketiga, tidak ditemukan perbedaan dalam toksisitas hati dan ginjal antara kedua kelompok. Selanjutnya, untuk implication for practice. Untuk artikel yang pertama yaitu suplementasi gizi seperti vitamin A, D, folat, dan mineral seperti seng mendukung pengobatan dan pemulihan pasien kanker serviks. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan penambahan suplemen ini dalam rencana perawatan kanker serviks untuk hasil pengobatannya. Yang kedua yaitu untuk edukasi pasien tentang pentingnya asupan gizi yang seimbang dan potensi manfaat dari suplemen gizi perlu ditingkatkan lagi. Informasi yang tepat dapat membantu pasien untuk keputusan yang lebih baik terkait kesehatan dan meningkatkan kepatuhan terhadap rencana pengobatan. Yang ketiga yaitu rutin melakukan evaluasi status gizi pada pasien kanker serviks. Penilaian ini dapat membantu mengidentifikasi gizi dan menyesuaikan rencana perawatan untuk meningkatkan hasil kesehatan secara keseluruhan. Yang keempat yaitu suplementasi gizi harus disertai dengan pengawasan dan monitoring yang ketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan manfaat maksimal dari suplementasi yang diberikan dan untuk meminimalkan risiko efek samping. Kemudian yang kelima yaitu suplementasi gizi sebaiknya diintegrasikan dengan terapi standar seperti kemoterapi dan radioterapi dan tidak sebagai pengobatan satu-satunya. Pendekatan ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup pasien serta mengurangi efek samping dari terapi konvensional. Selanjutnya, untuk artikel yang kedua, penelitian ini dapat mendorong studi lebih lanjut untuk mengidentifikasi strain probiotik yang paling efektif dan mekanisme kerja mereka dalam konteks perawatan kanker, serta memperluas aplikasi probiotik dalam pengelolaan efek samping terapi kanker lainnya. Yang kedua, suplementasi probiotik menunjukkan kemungkinan efek menguntungkan dalam mencegah dan kemungkinan manfaat dalam pengobatan radiasi akibat diare akibat radiasi. Oleh karena itu, masuk akal untuk
mengeksplorasi penggunaan probiotik suplemen dan profilaksi terhadap RID. Mekanisme probiotik yang mungkin terjadi mungkin karena koreksi disbiosis, penurunan modulasi keparahan, peradangan usus, penurunan modulasi apoptosis, yang dianggap sebagai faktor utama yang bertanggung jawab atas cedera epitel usus yang disebabkan oleh radiasi dan peningkatan respon imun bawaan dalam usus yang memberikan perlindungan terhadap kolonisasi usus oleh patogen invasif. Yang ketiga yaitu status kinerja ECOG meningkat dari nilai dasar pada akhir radioterapi karena efek samping radioterapi termasuk diare. Tapi kinerja ECOG ini menurun 3 minggu setelah selesai perawatan karena pemulihan dari efek tersebut. Kemudian untuk artikel yang ketiga yaitu pemberian suplementasi selenium kepada pasien kanker serviks dapat mengurangi efek samping khususnya terkait kesehatan darah, toksik hematologi yang biasanya terjadi akibat kemoradioterapi. Selenium juga tidak akan mengurangi efektivitas dari kemoradioterapi, artinya pengobatan kanker tetap bekerja dengan baik. Selenium juga menjadi strategi terapi tambahan yang digunakan bersamaan dengan kemoradioterapi untuk meningkatkan kenyamanan selama pengobatan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Baik teman-teman, jika ada ingin yang dikonfirmasi atau jika ada ingin yang mau didiskusikan, boleh raise hand ya, atau langsung boleh juga. Bertanya. Iya, silakan, Widi. Apakah oral nutrition supplement atau ONS itu dapat menggantikan makanan sehari-hari? Terus kapan sebaiknya pada pasien kanker serviks itu mulai mendapatkan tadi oral nutrition supplementnya? Terima kasih. Terima kasih, Windy. Ada yang ingin dikonfirmasi lagi, teman-teman? Izin bertanya. Iya, silakan, Ismi. Apakah probiotik berdampak pada tingkat keparahan RID? Terima kasih. Terima kasih, Ismi. Ada yang ingin dikonfirmasikan lagi, teman-teman? Saya izin bertanya. Silakan, Safira. Iya, saya mau bertanya. Kan ini kanker serviks yang menggunakan suplementasi kan. Nah, apakah suplementasinya itu bisa menyembuhkan penderita yang penderita kanker serviks? Terima kasih. Terima kasih, Vera. Ada yang ingin dikonfirmasi lagi, teman-teman? Sepertinya sudah cukup ya. Sudah 3 pertanyaan. Bagaimana kelompok penyaji? Apakah ada yang ingin menjawab? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ismi ya, tentang tadi pertanyaannya mengenai probiotik apakah berdampak atau tidak pada tingkat keparahan RID ya. Jadi ya probiotik itu secara signifikan mengurangi insiden dari insiden diare ringan hingga diare sedang dan parah di antara para partisipan pada artikel tersebut yang menunjukkan perbedaan yang nyata dibandingkan dengan kelompok placebo tadi. Maksudnya yang mengurangi tingkat diare ringan hingga sedang itu
pada kelompok partisipan, tapi kalau untuk kelompok placebo ini juga mengurangi, tapi adanya perbandingan gitu, perbandingan yang sedikit berbeda. Bagaimana Ismi? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin dikonfirmasi? Sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Safira, yaitu tadi pertanyaannya, apakah suplementasi dapat menyembuhkan kanker serviks? Jadi, suplementasi itu tidak bisa menyembuhkan kanker serviks, tapi dia berperan sebagai komplemen yang membantu untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Tetap ya, jadi kalau untuk kanker serviks itu penanganannya tetap harus dibarengi dengan penanganan medis. Nah, ini kan penanganan medis itu pengobatannya bisa berupa kemoterapi atau radioterapi atau gabungan dari radio kemoterapi seperti itu. Tetap harus di apa ya? Harus ditangani medis. Nah, kalau gizinya itu suplementasi itu tuh berperan untuk membantunya. Tadi kan ada contohnya ya. Misalnya kayak tadi seperti asam folat. Nah, asam folat tadi kan dia itu perannya ternyata bisa membantu melawan dari oksidatif stres. Nah, vitamin D juga. Vitamin D bisa untuk mengurangi efek terapeutik. Terus juga tadi ada seng. Seng juga membantu dalam infeksi virus sama probiotik. Probiotik tadi kan bisa juga untuk mengurangi insiden dari diare dan mencegah komplikasi. Seperti itu. Jadi suplementasi itu dia lebih berperan untuk mencegah adanya komplikasi atau efek-efek lanjut dari ini tadi dari penanganan medis berupa kemoterapi. Seperti itu, Vira. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Widi yang mengenai apakah oral nutrition suplemen itu bisa menggantikan makanan dan eh, kapan ketika ONS ini bisa diberikan kepada pasien kanker. Jadi, oral nutrition suplemen ini nggak bisa sepenuhnya menggantikan makanan sehari-hari ya. Karena apa? Karena dalam kandungan oral nutrition suplemen ini dia nggak kandungan gizi itu nggak selengkap di makanan yang kita dapatkan di lingkungan kayak gitu. Jadi sebaiknya tetap boleh diberikan tapi dikombinasi atau tetap makan makanan biasa kayak gitu. Lalu untuk suplemen ini kapan diberikan? Itu ketika pasien mengalami nafsu makan yang mulai berkurang dan adanya penurunan berat badan. Seperti itu, Widi, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu presentasi dari kelompok 1. Terima kasih kepada teman-teman atas atensi dan feedback-nya. Kita tutup ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nah.